membiarkan dia bicara, memberikan kehormatan kepada dia, saya itu. Tapi begitu saya bicara langsung dipotong-potong gitu. Nah itu caranya diskusinya kaku. Jadi Abi Najwa itu ya sama-sama Madura. Nah kalau Abi Najwa itu kemarin ngomong tentang bid'ah masalah Imam Asy-Syatibi ya, itu sudah terjawab semua, nggak ada yang tak terjawab itu. Lah, tapi kemudian dia bikin onar di YouTube-nya itu dengan bahasa-bahasa arogannya. Lah itu kebiasaan buruknya gitu. Padahal di sini kita udah bicara sama dengan Sani Oye. Sani Oye juga begitu. Dia dikirimi, mereka yang masuk di sini saya tahu ada beberapa orang masuk gitu. Tapi kemudian ada yang merekam video saya itu, diberikan ke Sani Oye. Disangkanya bertengkar, padahal tidak tahu latar belakangnya. Saya kurang paham apa yang disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain ya. Setelah berdiskusi dengan saya terkait dengan konteks bid'ah yang disampaikan atau yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, entah maksudnya apa, tapi yang jelas diskusinya itu ada. Insya Allah sebentar lagi saya akan publik ya. Tapi yang jelas pembahasan itu adalah persoalan definisi bid'ah dan kemudian rangkaian-rangkaian daripada bid'ah yang ditawarkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi, dan kemudian contoh-contohnya juga ada. Ya, nanti sebagai pembuktian bagaimana kita memahami apa yang telah didiskusikan oleh saya, karena dia sudah menyebut-nyebut Abi Najwa Media, dan juga tak lupa juga yang disebutkan oleh Gus Sani Uye ya. Gus Sani Uye juga disebut oleh Ustadz Zulkarnain ya. Ya simak saja apa yang disampaikan, tapi nanti akan saya publik ya kalau ada kesempatan diskusi saya dengan Ustadz Zulkarnain terkait dengan konteks bid'ah dalam prinsip Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Membiarkan dia bicara, memberikan kehormatan kepada dia, saya itu. Tapi begitu saya bicara langsung dipotong-potong gitu. Nah itu caranya diskusinya kaku. Jadi Abi Najwa itu ya sama-sama Madura. Beda, saya Madura Sumeneb, dia Madura Sampang ya. Dari Kedungdung. Padahal saya sering dulu itu lewat Kedungdung. Kemarin waktu saya pulang ke Jakarta ya lewat Kedungdung juga gitu. Nah, kalau Abi Najwa itu kemarin ngomong tentang bid'ah masalah Imam Asy-Syatibi ya, itu sudah terjawab semua, nggak ada yang tak terjawab itu. Lah, tapi kemudian dia bikin onar di YouTube-nya itu dengan bahasa-bahasa arogannya. Lah itu kebiasaan buruknya gitu. Padahal di sini kita udah bicara sama dengan Sani Oye. Sani Oye juga begitu. Dia dikirimi, mereka yang masuk di sini saya tahu ada beberapa orang masuk gitu. Tapi kemudian ada yang merekam video saya itu, diberikan ke Sani Oye. Disangkanya bertengkar, padahal tidak tahu latar belakangnya. Sani Oye ini dari awal tidak ada pembicaraan agama antara saya dengan Sabilu siapa namanya itu, antara saya dengan Sabilu nggak ada pembicaraan agama, karena yang dibicarakan itu stylenya dia sebagai seorang netizen TikTok ya. Nah kemudian dia itu tidak puas dengan saya dengan hanya sekadar menjawab, tapi kemudian yang diberondong dengan kata-katanya itu saya langsung mukul pribadi gitu. Yang dijadikan rujukan entah siapa gitu. Jadi karena memang tidak ada dasar yang bisa dipakai. Kalau cuma ngomong-ngomong seperti itu namanya bukan diskusi. Sampai saya mengeluarkan siapa ya?
Qori kalau nggak salah itu, walaupun dari Salafi saya keluarkan juga ketika itu. Padahal dia benar, sebenarnya benar gitu ya. Tapi saya karena menjaga stabilitas grup, saya keluarkan pada waktu itu. Justru dari mereka tidak pernah saya keluarkan gitu. Lah, selesai peristiwa itu dia makin menjadi-jadi mengkritisi saya, sudah ngamuk-ngamuk ya. Nah tentu saja saya nggak diam juga, ngamuk juga gitu kan, dijawab seperti itu. Namun keesokan harinya ketemu lagi dengan dia, tapi lebih baik. Dia bertanya dengan cara yang baik, saya menjawab dengan yang baik gitu. Sampai bertanya tentang Majelis Tarjih Muhammadiyah, prosesnya seperti apa. Saya jawab semuanya itu. Saya katakan bahwa keputusan tarjih itu bukan keputusan perorangan. Misalnya anti tahlilan gitu. Itu keputusan seluruh ulama tarjih Muhammadiyah se-Indonesia. Jadi bukan hanya fatwa perorangan. Di Muhammadiyah tidak berlaku fatwa perorangan, kata saya. Baru dia menerima. Ya, sejak itu tidak ada permasalahan dengan beliau itu. Yang tadinya anti, kemudian beliau justru tidak pernah memaklumi beliau akhirnya. Itu peristiwa yang sebenarnya. Yang peristiwa seperti ini tidak ada yang mengutip gitu. Peristiwa rujuknya beliau itu ke saya waktu itu. Karena saya juga tidak pernah husnudan, tidak pernah suudan kepada dia. Husnudan terus. Sabilu namanya siapa, saya nama aslinya nggak tahu gitu ya. Lah keesokan harinya beliau debat dengan Qori, dari Salafi itu. Justru saya yang mengeluarkan Qori itu. Bayangkan, Qori yang dikeluarkan, dia dibiarkan sama saya. Pas ada Ustadz Abu Nida ngisi itu. Tujuannya apa? Supaya reda gitu. Supaya reda. Padahal saya itu kalau mau dibiarkan saja Qori di situ itu. Apalagi dia juga ahli dalil ya, dalilnya banyak gitu. Ya, dalilnya banyak ya. Kalau kita lihat dalilnya banyak, misalnya itu dari beliau, siapa namanya, Qori itu, saya orangnya. Ada kemarin yoga mengabarkan sampai ada yang caci maki Muhammadiyah. Yoga itu mengabarkannya. Oh, kalau Muhammadiyah itu harus digini gitu. Nah coba, siapa sebenarnya di Indonesia ini yang ribut, yang tidak bisa menerima kenyataan gitu. Orang Muhammadiyah tenang berjalannya kok. Mereka yang bingung gitu ya. Itu yang sempat saya pelajari dari peristiwa demi peristiwa yang terjadi. Oh, saya tidak. Karena mereka itu membicarakan saya bukan ghibah. Kalau mereka membicarakan saya bukan ghibah. Iya kan? Kalau saya membicarakan mereka ghibah gitu. Bagus. Bagus ente. Apa perbedaan Salafi dan Muhammadiyah? Kenapa tidak tiga sekalian, perbedaan Salafi, Muhammadiyah, NU gitu? Itu lebih baik gitu. Jadi jangan hanya perbedaan Salafi dan Muhammadiyah. Bisa saya jawab kalau bertiga itu dijawab. Baik. Secara ideologi Salafi dan Muhammadiyah itu sama. Berpedoman kepada Quran dan As-Sunnah. Ya, itu Muhammadiyah. Dalam akidah
Salafi berpegang teguh kepada ketentuan Quran dan As-Sunnah. Menerima isbat sifat misalnya dan sebagainya ya. Di Muhammadiyah isbat sifat itu dibenarkan. Contohnya Muhammadiyah mengeluarkan fatwa tentang Allah bersemayam di atas arsy. Tidak beda dengan Salafi, sama persisnya. Kemudian dalam masalah solat Muhammadiyah sama, soal solat tidak ada perbedaan dengan Salafi sama sekali tentang solat itu. Walaupun ada sedikit. Kalau seperti ini misalnya menggerak-gerakkan tangan itu lebih dahulu Muhammadiyah daripada Salafi. Dulu Muhammadiyah sudah begini duluan, tahun 60-an itu sudah begini Muhammadiyah itu. Oke, ya. Itu kalau kita membicarakan Salafi dan Muhammadiyah ya.